Kayak aku tuh ternyata tuh nggak mau baca Al-Quran juga gitu. Di saat kayak orang-orang pada baca Quran, aku tuh kayak gak mau baca Quran sama sekali gitu. Akhirnya aku dipisahin gitu, iya, akhirnya aku dipisahin. Nah, taunya abis itu aku kesurupan. Tapi Aspal, we're back again at Kamis Mystery. Kali ini karena kemarin kita udah dengerin cerita dari Mas Tommy sama Diani ya yang punya pengalaman horor. Sekarang kita udah mengundang dua orang lagi nih yang punya pengalaman mistis juga yang ini bisa dibilang agak horor dan demi apa gitu. Yang pertama Sinta, dia pernah katanya kesurupan teman Aspal. Gimana sih ceritanya? Dan ada juga nih yang sampai dibawain mimpi dan bisa nerawang. Apa nih artinya? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita dengerin aja langsung kehororan ini oleh Sinta. Oke, yang pertama nih kita ada Sinta yang punya pengalaman horor sih, kesurupan kata teman asal. Gimana? Coba boleh ceritain Sinta? Oke, waktu itu nih ini ya info aku tuh kesurupannya pas SMA. Jadi itu ceritanya udah lama lah. Nah, awal mulanya itu pas aku lagi raker. Kebetulan sekolah aku tuh waktu itu kayak punya gedung yang emang itu tuh buat acara-acara raker gitulah di puncak. Nah, pokoknya waktu pas awal itu datangnya tuh emang udah nggak bagus gitu sih kita. Kayak pas datang aku sama teman-teman aku itu langsung kayak ngerusuh ke atas. Kayak ya intinya itu nggak bermanner sih sebenarnya setelah dipikir-pikir. Itu 2 tingkat berarti gedung. Iya 2 tingkat. Nah ini tuh aku datang pas datang langsung naik ke lantai 2. Nah kebetulan tuh lantai 2-nya itu waktu itu kosong. Kayak banyak kasur-kasur. Kayaknya tuh emang pengen bikin kamar lagi gitu di atas. Jadi tuh kayak bener-bener banyak banget kasur. Nah yaudahlah pokoknya kita udah siap-siap bersih-bersih gitu, naruh-naruh barang. Nah waktu sholat itu aku tuh waktu itu emang kebetulan lagi lagi nggak sholat. Nah pas teman-teman aku sholat, aku sama teman-teman aku yang nggak sholat itu ketawa teriak-teriak kayak kenceng gitu. Itu tuh sebenarnya udah nggak sopan banget kan, karena kita nggak hormat lah sama istilahnya. Ini gedungnya berarti gedung lama? Gedung lama karena emang itu setiap acara tahunan itu tuh selalu ada di ada di rumah itulah. Terus yaudah raker, long story short, tiba-tiba pas malam ini pas dia tidur adalah aku nggak ngerti temen aku pokoknya dia tuh kepikiran buat main basket di tengah malam itu tuh. Iya itu tuh literally kayak jam 10 jam 11-an gitu. Mereka cewek-cewek ini nih main basket lah intinya. Nah itu tuh posisinya aku udah tidur. Aku udah tidur terus teman-teman aku pergilah mereka ke lapangan. Nah pokoknya tuh ada momen dimana kayak kaki aku keinjek sama teman-teman aku karena mereka tuh lari gitu ketakutan kayak gimana gitu kan. Terus ya udah tuh tapi karena aku nggak apa gimana akhirnya aku tidur lagi kan. Nah pokoknya temen aku ada yang bangunin aku terus kayak nyuruh pindah kamar karena tuh kita ada kebagi 3 kamar gitulah. Intinya kita semua kumpul di satu kamar. Disuruh ngambil wudhu juga kayak ambil wudhu gitu karena waktu itu aku lagi nggak sholat juga kan. Tapi kayak makanya aku bingung dong kalau lagi nggak sholat kenapa gue harus ngambil air wudhu gitu kan. Yaudahlah terus akhirnya ternyata tuh ada yang kesurupan kayak ada yang ketempelan lah gini-gini kesurupan. Nah itu tuh posisinya berarti kamu bukan orang pertama yang kesurupan? Bukan. Nah yang pertama kali kesurupan itu di cowok, di anak-anak cowok. Jadi tuh kayak kamar cewek dan kamar cowok tuh terpisah, tapi masih di satu ruangan yang sama gitu loh kak. Jadi kayak ada connecting door gitulah istilahnya gitu. Terus yang pertama kali kesurupan tuh cowok. Nah karena udah itu tuh 2 orang langsung yang kesurupan. Ya udah tuh karena udah kayak gitu, akhirnya kita kumpul semua dong ke tengah buat doa-doa lah intinya gitu. Nah tiba-tiba pas doa-doa ada satu teman aku yang main basket ini. Kesurupan juga. Nah, dia tuh kesurupannya sama Mbak K. Nah, ini tuh iya bener-bener dia kayak ketawanya tuh ketawa banget. persis banget. Terus ada lagi nih. Jadi mereka tuh kan main rame ya. Nah, yang krusial itu 2 orang inilah. Nah 2 orang ini nih ketempelan. Maksudnya dia kesurupan lah. Kesurupannya sama tuh dengan makhluk yang sama. Bedanya tuh mereka tuh kayak lawan-lawanan gitulah. Terus ya udah kayak mereka terpisah sendiri. Yang lainnya tuh sebenarnya gurunya tuh niatnya kayak biar nggak ke-trigger gitu kali ya. Nah tiba-tiba pas aku dipindahin kayak aku tuh ternyata tuh nggak mau baca Al-Quran juga gitu. Di saat kayak orang-orang pada baca Quran, aku tuh kayak nggak mau baca Quran sama sekali gitu. Akhirnya aku dipisahin gitu, akhirnya aku dipisahin. Nah
taunya abis itu aku kesurupan. Tapi pas kesurupan itu aku nggak inget apa-apa. Kayak nggak bener-bener nggak inget apa-apa yang ini aku lakuin tuh orang apa. yang kepo banget tuh kalau kesurupan tuh gimana sih? Sumpah, nggak akan inget apa-apa, cuma rasanya bakal capek banget. Iya. Bakal capek banget. Iya, benar. Rasanya bakal capek banget kan. Kamu kesurupan pasti capek kayak baru cuma 5 menit tapi berasanya udah kayak beberapa jam kamu udah kayak ngapa-ngapain. Iya, kayak udah habis lari ya, apa lari kayak gitu. Kasih capeknya tuh kayak gitu, punggungnya tuh sakit banget gitu. Oh, sama kayak gitu. Yang paling sakit tuh pasti punggung. Oh Karena gitu. leher ke punggung tuh kayak mereka masukin biasa banget. Oh gitu. Iya. Oh. Terus kayak ya itu lama. Aku tuh dari jam berapa ya? Jam 3 kayaknya, jam 3 sampai subuh. Oh, sampai azan subuh. Sampai azan subuh, sampai sholat itu tuh bener-bener belum kelar gitu kesurupannya. Nah itu tuh nggak inget apa-apa, cuman katanya tuh aku kuat banget, kayak bener-bener kuat banget. Terus selalu pengen lari ke lantai 2 itu loh, Kak, yang pas aku datengin tuh. Nah ternyata katanya niatnya tuh pas aku lari ke tangga itu aku disuruh loncat, tapi pas aku loncat itu si yang ngerasukin aku itu kayak keluar dari badan aku gitu loh. Jadi emang pure pengen bikin aku celaka gitu. Ya pokoknya. Tapi itu kamu pas mau loncat baru ketahuan. Iya. Ketahuan kayak langsung ditangkap gitu. Enggak, tapi untungnya enggak sampai loncat gitu sih. Enggak sampai loncat untungnya. Terus ya udah kayak para doa-doa gitu, dan itu tuh banyak. Jadi tuh ternyata yang ada di situ, yang hantu yang ada di situ tuh satu keluarga. Nah, yang masukin aku itu anak-anaknya. Jadi itu yang kecil-kecil gitu tuh, yang anak-anaknya. Gitu, iya, nah, yang gedenya itu kayak ibaratnya mungkin kayak bapak ibunya itu masukin temen aku yang 2 orang itu. Yang bandel tadi. Yang bandel itu loh, kayak yang awal mulanya. Jadi tuh sebenarnya yang kuatnya tuh di mereka. Nah, kalau yang anak-anak ini tuh lebih ke usil aja gitu loh, Kak. Ya udah, terus itu sampai subuh kamu meraung-raung gitu. Meraung-raung gitu, bener-bener ngeraung, katanya sih ngeraung, tapi aku nggak inget sama sekali ya. Terus pas udah keluar gitu, pas udah maksudnya kayak ibaratnya udah selesai gitu, yaudah itu bener-bener cuma kayak capek, badannya sakit banget, sama memar-memar. Memar-memarnya mungkin karena kayak banting-banting badan. Kayak banting-banting badan gitu sih. Kalau misalnya dia mencelakai diri tuh, kenapa tuh setannya tuh berarti mau ngapain? Emang niatnya mereka kan selalu kayak gitu, kamu mau kayak bentuknya apapun, sebaik apapun, ya ujung-ujungnya nyuruh kita buat ngikut dia biar dia ada temannya lagi gitu loh. Gitu. Kan salah satu kan selalu maaf ya, kalau misalkan kita bunuh diri atau kayak gimana, itu kan bakal time looping gitu, jadi kayak peristiwa itu bakal keulang-ulang lagi gitu, rasa sakitnya bakal sama terus. Oh gitu, oh my god. Berarti kayak ngulang-ulang terus kejadiannya yang sama pas dia mengakhiri dirinya gitu kan. Iya, dan rasa sakitnya nggak bakal selesai sampai akhir zaman. Oke. Ada lagi yang mau ceritain? Ya terus pokoknya udah kelar itu kita semua gak jadi raker intinya, karena kayak setelah kejadian itu harusnya pulang. Iya, harusnya tuh raker itu masih dilanjutin setelah subuh. Pokoknya subuh kita sholat terus lanjut raker gitu. Akhirnya setelah subuh itu kita langsung pada pulang. Rakernya gak jadi dilanjutin karena kan kejadiannya kayak gitu. Soalnya tuh lumayan banyak yang kena kesurupan. Berapa? Ada 5? Kayak lebih deh. Lebih dari 5. Soalnya kayak at the end cowok-cowoknya juga ada yang kena juga. Terus temen aku juga rata-rata tuh yang kena itu yang dapet. Ya pasti. Yang bener-bener itu ketawa-tawa itu semua teman-teman aku yang ketawa-tawa itu tuh yang lagi dapet itu. Tapi yang bener nggak, kalau misalnya orang kesurupan pasti gampang kesurupan lagi? Enggak, belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Karena kan kesurupan itu kayak tergantung sih, kamu lagi bengong atau enggak, kamu lagi capek atau enggak. Tuh dilihatnya dari situ-situ aja, kalau kamu capek banget sampai kalau lagi dapet kan cewek-cewek kan paling sering kan dapet. Berarti gitu. kalau misalnya udah, karena aku dengar katanya kalau misalnya udah gampang sekali kesurupan pasti mudah banget dimasukin. Karena kayak udah bolong, udah apa rusuknya udah renggang sih kalau aku. Tapi itu bener. Iya, kata orang kata orang zaman dulu. Kalau dari dulu enggak sih. Oh, enggak. Dari aku ya, karena Dari aku enggak pernah pengetahuan kamu ya. Pengetahuan aku enggak pernah, karena aku kayak enggak, teman aku kesurupan tapi ya udah, abis itu fine aja. Menarik. Kesurupannya dalam waktu bersama-sama semuanya tuh Bersama-sama semuanya. Masal itu kayak bener-bener kesurupan masal. Awal dari 1 nambah 1 nambah lagi terus tiba-tiba nular ya. Berarti kalau kesurupan nular ya? Itu kayaknya bukan nular sih, Kak. Jadi kayak jadi kan itu kan katanya satu keluarga. Jadi kalau misalkan satu keluarga itu kayak dia tuh kayak manggil-manggil gitu, kayak teman-temannya tuh pasti ada. Oh iya. Anaknya ikutan muncul gitu. Kalau gantian, ya udah gantian aja, dia mau pindah-pindah aja. Apalagi di Incira tuh biasanya yang udah kayak udah dititikin loh sama mereka, kayak mereka udah ngincer, dia ini pasti bisa dimasukin. Bisa, gitu.
kayak kalau gantian keluar masuk itu tuh juga capek tau. Iya pasti. Soalnya itu ada part kayak aku udah dikeluarin, misalnya dia udah berkali-kali, keluar berkali-kali, jadi kayak dia udah keluar, terus tiba-tiba dia masuk lagi, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Jadi itu kayak capeknya tuh berkali-kali gitu. Karena dia nggak kayak, karena dia merasa wah gue belum dapetin Dapet goals apa yang gue mau, nih, karena dia untuk belum berhasil menyakiti bikin kamu aku, ya. belum berhasil bikin aku ke tangga Jatuh itu. itu. Gitu deh. Dulu awal mulanya itu pas aku kuliah, pokoknya mimpi didatengin sama Mbak Kay. Aku takut banget sampai nelfon mamaku, pokoknya bener-bener nggak berani tidur di kamar sendirian. Karena pas dia datengin aku tuh dia ngasih lihat tuh apa aja wujud yang dia kasih ke Sinta, terus dia kenapa dia sampai segitunya ke si Sinta gitu. iStyle.id